Terima kasih atas waktunya untuk pada kesempatan ini. Bila saya ini kelihatan praktik pelajaran terhadap pimpinan pimpinan saya sudah dapat di tempat yang pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan maksudnya memang dari modul tersebut. Yang pertama adalah di sini ada pertanyaan bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema kita untuk mengerti pendapat itu. Baik, dalam pendapat ini ibu berusaha untuk ikut membantu ya Pak Angga ya. Siap. Untuk pertanyaan pertama, pada dasarnya saya gitu ya Pak ya, saya tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun kasus yang ada harus dianalisis dengan benar apakah kasus tersebut merupakan kasus untuk benar, versi benar, atau benar versi salah. Setelah itu dianalisa, baru kita ambil jalan keluarnya untuk dibenahi. Karena itu saya. Ibu terima kasih atas jawaban yang diberikan dari soal pertama tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan moral. Untuk selanjutnya nomor 2, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara menjalankan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, koordinasikan dengan teman di sekolah, bisa bersama wakil kepala sekolah, bisa dengan guru senior atau guru lain yang berkompetensi di dalam hal ini. Kemudian sampaikan masalah yang ada. Dari masalah itu kita identifikasi, dan setelah ketemu akar masalahnya, cari jalan keluar. Ambil resiko terkecil dari kemungkinan yang ada. Di poin 2 ini sudah dihadapkan kasus-kasus yang ada di lapangan sama-sama benar ya Bu, dan sama-sama mengandung kebajikan. Itu sudah tadi yang pertama koordinasi, bukan hanya wakil tapi ada guru senior dan guru lain yang berkompeten ya. Dan yang kedua menyampaikan masalahnya, dan yang ketiga itu ketika sudah ada masalahnya dicarikan solusi yang baik. Untuk yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam selama proses menjabat di sini? Langkah atau prosedur dalam menjalankan keputusan ya. Saya tidak menggunakan langkah yang baku saja, tapi paling tidak cari informasi terkait dari dua situasi yang terjadi. Terus identifikasi akar permasalahannya, itu pasti. Uji kebenaran dengan melibatkan tim yang ada tadi, atau mungkin kalau harus melibatkan orang di luar sekolah selain tim di sekolah. Utamakan menggunakan jalur musyawarah untuk mendapatkan keputusan yang baik, dan ambil keputusan dengan mengupayakan resiko yang terkecil jika ada pro dan kontra. Oke Bu ya, ini langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan ketika ada permasalahan. Yang pertama, tidak menggunakan
apa yang baku itu ya. Iya. Karena Iya. memang kalau baku nanti efeknya akan atau kursi itu akan jauh lebih besar gitu ya. Nah, yang selanjutnya mencari dua info, mungkin info itu uji kebenarannya, koordinasi dari beberapa sumber dan apa ya, melibatkan tim inti mungkin yang sudah disampaikan tadi di awal, serta pada mereka guru senior atau guru yang berkompeten. Nah, selanjutnya keputusan yang ini pada intinya yang apa ya namanya, yang sekecil mungkin agar tidak terjadi masalah yang besar. Iya, iya. Luar biasa ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya di poin yang keempat ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang kita menurut Ibu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Tentukan pihak yang terlibat. Ya. Kalau cukup dengan tim yang di sekolah, berarti tidak usah melibatkan orang di luar sekolah. Terus kumpulkan fakta yang relevan. Kumpulkan fakta yang relevan. Dan tim harus bisa berpikir jernih dalam pengambilan keputusan. Artinya usahakan kita harus menggunakan hati, harus berhati-hati dan dilakukan dengan sepenuh hati. Barangkali itu hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Saya tangkap ya, jadi pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika. Nah, ini ada beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, tentukan yang pihak yang terlibat ya. Luar biasa Bu, bukan hanya sendiri, nanti ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sehingga melibatkan diri. Dan ini mencari fakta yang relevan, maksudnya dari apa yang ingin diputuskan ini memang harus relevan, nanti keputusan yang diambil akan apakah itu dampaknya besar permasalahannya atau permasalahan kecil permasalahannya. Nah, ini ada tim kecil lagi Bu yang dilibatkan untuk berpikir yang jernih. Dia di mana menggunakan hati dan berhati-hati dalam mengambil apa tadi? Dengan sepenuh hati, Dengan sepenuh dilakukan hati, ya. dengan sepenuh hati. Dengan tanggung jawab ya Bu. Iya. Luar biasa. Ini Bu. Dan untuk kegiatan selanjutnya Bu, yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, ya. Tantangan yang ada di antaranya, jika masukan dalam proses identifikasi tidak relevan dengan kasus yang sedang dicarikan solusinya. Terus kita harus berusaha bisa bersifat objektif, tidak memihak. Dari kedua belah pihak yang berkasus, kita harus berusaha bersifat objektif. Dan ada lagi barangkali ada rasa segan kali ya, atau canggung, karena mungkin kasus itu melibatkan perbedaan usia atau senioritas. Itu barangkali itu hal-hal yang merupakan tantangan. Yang disampaikan ini jika terjadi ini ada tidak relevan dari solusinya, itu berusaha Ibu ya dalam ini objektif dan tidak memihak sepihak atau salah satu karena mungkin kenal atau karena memang hal itu yang menjadi kelebihan. Dan ini yang disampaikan juga nih, yang poin yang kedua adalah karena usia Ibu ya, sangat apa ya, segan, padahal kalau di dalam keputusan itu memang tadi benar salah menjadi keputusan tersebut akan dilema gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih ini lagi Ibu ya. Betul, ya. Sangat luar biasa itu. Oke, untuk ini kegiatan sendiri Bu.
ketika ibu memiliki apakah ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika. Nah, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Jadwal atau tata kelola ya. Saya tidak menggunakan jadwal yang khusus, tergantung dari kasusnya yang ada. Jika memang mendesak, maka segera ditindaklanjuti. Namun jika kasusnya memerlukan identifikasi yang lebih atau diperlukan data yang mendukung, maka akan kita jadwalkan dengan kesepakatan bersama. Ini yang disampaikan tidak memiliki jadwal khusus, dan apabila ada jadwal khusus itu tergantung dari kasusnya yang urgent atau enggak gitu ya, dan kita lebih efektif dan efisien gitu ya. Nah, apabila nanti ada yang tadi sudah disampaikan mendesak, jadi langkah-langkah itu prosedur yang disampaikan dari poin yang pertama yang dianalisis dengan benar salahnya informasi tersebut apakah relevan atau enggak atau berbentuk apa gitu ya. Nah, ini tadi 6. Selanjutnya Bu, pertanyaan nomor 7. Nah, ini nomor 7 itu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Faktor pendukung ya. Salah satunya adalah kerjasama tim di sekolah ini. Kerjasama tim yang ada di sekolah. Yang kedua, kita harus memiliki rasa percaya diri, memiliki keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan bersama. Nah, berarti sini bukan hanya ibu sendiri gitu ya, dan ada masalah tetap ada tim, karena memang nanti win-win solution nanti akan ada gitu ibu ya. Jadi nggak ibaratnya tidak pusing sendiri, tapi punya samaan atau rekan yang dimengerti. Terus yang tadi yang kedua itu memiliki rasa percaya diri ibu ya, karena nanti akan ketika mengambil keputusan itu memang satu hal yang titik akhir gitu ya Bu, antara ya iya jika benar, iya menjadi salah gitu ya. Dan yang ini ketika ini memiliki rasa tanggung jawab, memang bukan hanya pribadi tapi juga untuk rekan-rekan yang lain lebih tanggung jawab itu, karena memang apa yang diputuskan itu sangat dilema sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Untuk nomor selanjutnya, di poin selanjutnya lah, dari semua hal nih Bu yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilematika? Pembelajaran bisa diambil ya. Pada dasarnya setiap individu, dalam hal ini pemimpin, itu mempunyai atau memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda Pak Angga. Iya. Yang jelas kita berusaha setiap masalah bisa diselesaikan dengan berakhir dengan senyum lega. Jadi berusaha setiap masalah yang diselesaikan dan berakhir dengan senyum lega. Tidak ada yang tersakiti atau merasa dirugikan, dan jangan lupa jangan tinggalkan etika sopan santun. Masalah diselesaikan dengan hati seperti tadi, dengan hati-hati dan dengan sepenuh hati. Dan setiap masalah adalah suatu pembelajaran yang merupakan dasar untuk merefleksikan. Barangkali itu pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman mengambil keputusan. Sudah apa yang sama-sama tidak tepat gitu, pembelajaran yang dapat itu pertama memang benar dia setiap individu punya gaya mungkin belajar yang
berbeda. Bagaimana tadi cara menyikapinya, cara mengatasinya. Tadi kan ada benar-benar salah itu dikecil yang sumbernya berbagai sumber banyak, yang akhirnya keputusan itu tidak yang tadi poinnya tidak merugikan untuk kepentingan orang lain, bahkan untuk diri sendiri gitu, karena kan sama dilema juga Ibu ya. Terus yang kedua itu luar biasa ini berusaha menyelesaikan dengan senyum yang juga Ibu ya. Itu luar biasa, dan tadi sudah sampaikan juga dengan sopan santun yang ketika ada masalah kalau emosional itu nggak akan ketemu solusi. Dan yang terakhir itu aku menjadi pembelajaran solusi yang ada. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan atau pendapat atau jawaban yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk saya Bu. Pada kesempatan ini di modul ini saya di tugas itu mewawancarai dua pimpinan. Yang pertama itu tempat tugas, yang selanjutnya di wilayah sama Pak Angga. Mudah-mudahan kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah untuk menuju ke keberhasilan yang Pak Angga cita-citakan, sukses untuk CGP-nya yang menjadi GP. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah atas waktunya, kesempatan memberikan kepada saya untuk melakukan wawancara pada kegiatan CGT ini, program di modul 3 ini kegiatan yaitu tentang pengambilan keputusan tentang periode yang ketiga Pak. Mohon izin Pak, pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara atau ngobrol bareng dengan Bapak selaku pimpinan SDN tentang umur 19 petang. Ini ada dua sebenarnya sih, satu sudah di tempat tugas saya, tinggal satu lagi di tempat wilayah terdekat. Untuk yang pertama ini Pak, mohon maaf, mohon izin ketika ini bagaimana pendapat Pak dapat mengatasi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral menurut Pak Alam. Baik, oke, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah dilema etika dan bujukan moral ya, bujukan moral. Dilema etika itu kan dimana kegiatan itu atau masalah itu kita harus bisa menentukan, karena di situ pilihannya adalah benar dan benar, kemudian benar dan salah. Bagaimana cara mengidentifikasi itu? Pengalaman yang pernah saya lakukan adalah khususnya jika kasus dilema etika itu, maka kita dihadapkan pada suatu pilihan yang berat. Sebetulnya kasusnya adalah ringan, tetapi kita menentukan keputusannya itu yang agak berat, karena itu bertentangan dengan rasa kasih sayang, yang bertentangan dengan rasa kebenaran, kemudian keadilan, kebebasan, kemudian masalah tanggung jawab dan perasaan seseorang juga. Tetapi kalau identifikasi masalah bujukan moral itu lebih gampang, karena itu sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, dan kita bisa cepat menentukan vonis atau apa istilahnya hukumannya itu, karena di situ hanya pilihannya benar dan salah. Contohnya, misalnya di sekolah saya ada guru senior tapi dia belum S1, tapi dia punya kompetensi, punya dedikasi yang tinggi, kemudian berkompeten dalam mengajar. Nah, masalahnya kepala sekolah tidak
akan tetap mempertahankan guru tersebut karena ini bertentangan atau yang saya ambil itu adalah karena sifat keadilan versus rasa kasih sayang, kemudian integritas dengan kasih sayang, kemudian berprinsip dengan versus kasih sayang. Artinya guru itu akan tetap saya pertahankan karena saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan juga membutuhkan guru tersebut. Walaupun dia belum S1, tapi dia mempunyai kapasitas dan kompetensi yang sangat saya harapkan di sekolah saya. Nah, misalnya kasusnya bujukan moral, itu misalnya ada seorang guru yang melakukan kesalahan, itu udah ponisnya udah pasti jelas ya, itu yang salah berarti ya harus dihukum. Paling tidak kita bersih pengarahan, yang benar katakan benar, kemudian yang salah juga harus katakan salah. Barangkali itu yang untuk identifikasi masalah. Dari apa yang Bapak sampaikan, pengalaman Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang ada atau yang diperlukan keputusan itu sangat dilema atau dalam dua moral. Yang itu yang pertama, masalah itu kita harus menentukan benar salah yang memang ada benar ada salah ya Pak ya. Dan ketika itu Bapak sudah memberikan keputusan pilihan mana yang terbaik. Tapi sebenarnya memang berat ya Pak ya. Karena menyangkut masalah hati orang lain dan untuk keadilan ya Pak ya, yang Ibu Bapak sampaikan. Dan memang kegiatan ini memang sangat dilema karena pemimpin pembelajaran ini sangat di akhir putusan ini apa salah justru akan balik ke diri kita sendiri gitu ya Pak. Iya, akan balik pada yang memutuskan permasalahan gitu ya. Dan satu lagi di sini tadi kalau bujukan moral yang Pak Bapak sampaikan sangat lebih mudah dibandingkan dilema. Betul. Memang tadi yang sampaikan Bapak, apabila melanggar ya sudah konsekuensinya ya ada kan gitu ya, lebih mudah kan gitu. Dan selanjutnya kasus yang pengalaman itu yang tadi saya sampaikan ada di guru tanggung jawab Bapak ada memang sudah senior tapi belum kualifikasinya belum S1, tapi sekolah ini membutuhkan masih dipertahankan dengan kompetensi yang ada yang lebih energi dan ada rasa keadilan bagi mereka karena memang ini sangat dibutuhkan. Karena itu Bapak menyampaikan tadi sebagai pemimpin ya win-win solution yang harus dari gitu yang harus saya pertahankan juga gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana Pak Ani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Pak Ani gimana Pak? Soal nomor 2 Pak. Kalau yang ini itu kan sama juga dengan kasus dilema etika ya, artinya ini dua-duanya benar ya. Nah kalau itu terjadi, kita juga menghadapi dilema juga, kalau hal itu terjadi. Nah selain itu juga saya sebelum mengambil keputusan, saya juga akan meminta pertimbangan pada teman-teman sejawat, rekan guru untuk mengambil suatu kebijakan yang terbaik sebelum memutuskan suatu perkara. Artinya bahwa apapun putusan itu sebelum saya putuskan sendiri, tapi saya tetap harus berkonsultasi dengan teman-teman saya yang ada di SDN Cekaring Timur 19. Terima kasih Pak. Pada kesempatan dua ini yang dimana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama menurut kebajikan. Yang Bapak sampaikan itu dimana ketika ada dilema etika atau permasalahan yang ada, itu yang melakukan Bapak adalah menentukan pertimbangan kepada rekan jawab berarti sendiri gitu Pak. Sebenarnya bisa, cuma nantinya akan berimbas ketika itu menjadi salah, kita pribadi yang salah sendiri gitu ya Pak. Kalau ada teman-teman kan kasih jawab atau senior yang sudah berpengalaman akan memberikan solusi yang terbaik karena memang menyangkut masalah orang lain gitu ya. Karena memang sebelum diputuskan, kalau diputuskan bingung. Iya, makanya sebelum kita memutuskan kita konsultasi itu dengan teman-teman. Ada solusi yang terbaik. Yang terbaik ya Pak ya. Sampai permasalahan ini
Iya. melebar gitu. Iya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Aan lakukan yang selama ini, langkah-langkah. Oke, langkah-langkah yang saya lakukan terutama di SDN Cengkareng 11 adalah setiap ada permasalahan saya menganalisis dulu masalahnya, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, selanjutnya juga saya membuka diri, berpikir objektif dengan bermusyawarah, dengan melibatkan guru-guru, terutama guru-guru senior yang punya pengalaman. Ya, walaupun pada akhirnya saya juga yang menentukan atau memutuskan solusi yang terbaik dalam menjalankannya secara konsisten, kontinu, dan berkeadilan. Barangkali itu aja tuh prosedur yang saya tangkap, saya ulang apa ya, di poin nomor 3 itu langkah atau prosedur yang biasa lah Pak Bapak lakukan, itu yang saya tangkap adalah setiap yang pastinya ada permasalahan, itu yang awalnya adalah menganalisis apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Iya. Ketika itu sudah bisa analisis, berarti ya Bapak bukan hanya sendiri, sebenarnya sendiri pun bisa, akan bisa berkolaborasi. Itu tadi sampaikan bertanggung jawab. Kita harus mencari masukan, saran dari teman-teman semua juga. Sebelum memutuskan keputusan yang sudah Bapak sampaikan gitu ya. Iya. Tujuannya memang baik. Kalau yang saya tangkap memang untuk keputusan itu untuk bermanfaat untuk seluruhnya gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah poin nomor 4 ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Pak Aan bagaimana Pak? Oke, hal-hal yang perlu kita laksanakan agar menyelesaikan dilema etika itu berjalan dengan efektif. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana mengidentifikasi kasusnya. Contohnya rasa keadilan versus kasih sayang. Kemudian misalnya kita ambil contoh di kelas 4 ada anak yang berkebutuhan khusus dengan IQ di bawah 50. Anak tersebut berbicara belum jelas, baca belum bisa, menulis juga apalagi. Kemudian saya dan para guru berdiskusi untuk memutuskan bahwa Patir itu ketika akhir tahun nanti tetap naik kelas dengan alasan Patir itu adalah dia anak yang berkebutuhan khusus dan perlu perhatian. Ini adalah masalah kasih sayang dengan rasa keadilan. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan dengan melakukan beberapa langkah pengujian dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya kita juga harus bisa menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus di atas. Misalnya kita harus melibatkan saya sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian wali kelas, di sini kelas 4, kemudian orang tua, murid juga, dan siswa sendiri. Kemudian dari analisis tersebut kita bisa menentukan nah anak itu apakah di akhir tahun itu bisa naik atau tidak. Tadi dijelaskan di atas bahwa setelah teridentifikasi kasusnya, karena mereka intinya anak itu adalah berkebutuhan khusus, maka kita tidak bisa menolak untuk tidak dinaikkan, karena dengan pertimbangan antara kasih sayang dengan keadilan yang harus kita berikan kepada anak dan orang tua itu sendiri. Barangkali itu aja secara singkatnya. Saya ulangi yang saya Bapak dalam pengambilan keputusan ini ada yang biar lebih efektif ya Pak. Pada intinya Bapak menyampaikan pertama
mengidentifikasikan permasalahan, yaitu tadi ada rasa keadilan dan versus rasa kesayang. Nah, contoh yang Bapak sampaikan itu kasus ABK di bawah nilai 50 ya Pak. Iya. Nah, langkah itu tadi Bapak disampaikan analisis dulu, ketika sudah ada analisis mencarikan solusi. Tadi solusinya itu bukan hanya Bapak sendiri, tadi ada balik lagi Pak ya, rekan sejawat dan nanti ada rapat juga yang pada akhirnya fakir ini naik kelas karena tadi anak APK. Karena sudah ada data anak tersebut sudah di bawah 50 IQ-nya gitu ya Pak. Iya, artinya tidak menjadi apa ya masalah ketika dia naik, kadang-kadang kok dia bisa naik. Nah itu. Berarti kan langkah-langkah yang sudah Bapak ambil ini ya luar biasa ya Pak, karena memang takutnya ada apa ya timbul permasalahan bagi yang lain gitu. Iya. Tadi ada keadilan pun dapat dan kasih sayang pun dapat. Memang hak tersebut memang harus didapatkan pada setiap individu. Ya Pak ya. Iya. Ya, kita lanjut di poin 5 Pak. Hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus problematika, dan memang kalau dibilang pengambilan keputusan ini sangat apa ya dilema sekali Pak ya. Iya betul. Ada intinya apalagi kalau sudah dekat, teman dekat atau gimana, Nah, bagaimana itu. menurut Bapak? Ya, masalah kan masalah di etika itu kalau secara jujur emang berat ya kalau kita laksanakan, tapi bagi yang ini adalah sebuah tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Makanya seorang pemimpin yang pertama, keputusan itu haruslah yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya benar-benar tidak merugikan salah satu pihak. Kalau dia benar ya benar, kalau dia salah ya salah. Kemudian kalau ada di antara teman sejawat ya seperti tadi, bahwa keputusannya yang diambil harus dengan bijaksana. Kemudian kalau ini terjadi pada peserta didik juga sama, harus sesuai dengan tingkat kesalahannya itu sendiri. Dilema etika yang dipakai itu yang mana? Atau misalnya tadi antara keadilan kasih sayang, kemudian kasih sayang dengan tanggung jawab, itu harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian kita juga bisa mengubah mindset di antara teman kita dalam melaksanakan sebuah keputusan yang dibuat. Kebiasaan yang sudah membudaya tentu tidak mudah untuk menerima perubahan dari cara pengambilan keputusan terkait dilema etika. Ini artinya kadang-kadang kan orang yang belum tahu itu kadang-kadang mengatakan bahwa yang di keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang terkesan pilih kasih. Padahal kita memutuskan itu dengan udah sebijaksana mungkin supaya tidak merugikan salah satu pihak gitu. Dan ini merupakan bukan keputusan yang mudah, karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah. Apalagi saya sebagai pemimpin, nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Nah itu merupakan sebuah tantangan kita dalam mengambil keputusan. Selain itu juga kita ingat juga filosofis Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal dengan 3 semboyannya itu ya, Tuturi Handayani, Ingat Sosungtolodo, kemudian satu lagi Igmadyo Mangun Kas. Itu harus benar-benar dilaksanakan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan kita berbuat A yang disampaikan kepada teman-teman guru atau anak yang B. Jadi apa kata dan perbuatan itu benar-benar harus sesuai, selaras dengan dengan perilaku yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Barangkali itulah singkatnya. Dari apa yang disampaikan Bapak, saya ulangi lagi karena dilema itu ya jujur ya Pak, karena seorang pemimpin itu memang seperti Bapak ini sangat berat ya Pak. Betul, memang berat. Kalau dilema etika emang lumayan berat permasalahan. Permasalahan sepertinya enteng, gampang gitu, gampang dilihat gitu. Cuma ketika kita memutuskan itu yang cukup berat juga.
Jadi dengan rekan sejawat yang Iya, biasa betul. ngobrol bareng ya kan. Iya itu. Dan memang Mana di sini juga dilema. iya. Iya. Ya, apa namanya? Sebelah salah lah kalau bahasa Iya Indonesia. betul ya. Nah, di sini keputusan yang ini yang Pak sampaikan tetap menjunjung nilai kebajikan ya Pak ya. Betul. Kebajikan nilai-nilai yang positif, yaitu mengambil ini harus bijaksana, atau kalau dari yang rekan sejawat, kalau yang menurut itu saya tangkap itu ketika dia salah ya ada rasa apa namanya tadi kasih sayang dan tanggung jawab, atau Iya. sebaliknya tergantung dari apa yang dialami gitu ya Pak. Iya. Pada dasarnya memberikan apa namanya apa yang dia perlukan gitu, sehingga murid pun akan lebih baik jawabannya. Nah, dari yang ini ada tantangan juga ya Pak dalam ketika memberikan kebijakan itu, yang kebiasaan itu merubah mindset ya Pak ya. Nah betul. Perubahan Itu tantangan juga. ya. Nah, tapi ya inilah seorang pemimpin yang bagaimana memberikan keputusan itu yang terbaik tanpa menimbulkan masalah yang baru gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang saya tangkap adalah tetap menjunjung tinggi apa namanya tadi Pak, apa semboyan kayak jadi apa ya. Iya. Nah, Tuturi Handayani yang di depan, di tengah, dan di Dan di belakang. belakang. Terkadang kita juga sudah memberikan itu bagaimana menyikapinya gitu Pak. Iya. Dengan Kalau menjadikan bukan contoh yang terbaik, tapi kadang-kadang beda juga penafsirannya kan. penafsirannya kan, bagaimana menyikapinya Pak gitu. Iya iya. Kita baik belum tentu yang lain Iya. baik gitu ya Pak ya. Kan dilema ya Pak. Kayak dilema juga itu. Oke, kita lanjut Pak di poin 6 ke Pak An nih. Apakah Pak An memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Pak An langsung melakukan di tempat atau seperti apa yang dijalani? Terus terang aja kalau masalah tata cara atau jadwal penyelesaian masalah dilematika di sekolah yang saya pimpin, saya terus terang tidak memiliki tata cara atau jadwal. Saya akan menyelesaikan permasalahan itu apabila itu terjadi. Jadi sifatnya itu kondisional ya, itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi, kapan itu terjadi, di mana yang terjadi, terutama di sekolah. Kalau tempatnya tentunya kita juga harus mencari tempat yang privat istilahnya ya, jauh dari teman-teman untuk menyelesaikan. Jadi intinya dan mengambil keputusan itu yang jelas harus dipenuhi dengan nilai kebajikan dan segera mungkin dilaksanakan agar tidak berlarut-larut. Jadi intinya ketika ada permasalahan baru kita tangani dan tempatnya juga disesuaikan. Artinya tidak langsung ditegur di tempat umum, punya tempat tersendiri misalkan. Oke, yang saya tangkap ya Pak dari poin 6 ini pada intinya apakah ada jadwal atau tata cara ya Pak ya ketika ada permasalahan. Nah, yang biasa Pak itu menyesuaikan kasusnya yang terjadi. Kalau memang nanti ada lihat dulu apakah harus ditindak lanjut atau hanya tadi apakah dilema atau tujuan moral gitu ya. Karena memang nggak sepihak gitu Pak, mungkin mencari informasi yang saya tangkap gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ada si A gini-gini kita langsung TL, ternyata itu menjadi bumerang buat kita gitu ya. Dan untuk tempatnya tadi disampaikan mencari tempat yang apa ya namanya, tempat yang bukan resmi sih, tempat khusus lah, khusus ya. Dalam artian sharing apakah tadi untuk menganalisis atau mengidentifikasi masalah tersebut, jangan sampai masalah tersebut apa ya tadi yang menurut saya sangat tangkap itu menjadi salah gitu terus yang diambil. Tadi ketika ada masalah Bapak saya luar biasa nih Pak, langsung mencarikan solusi yang tercepat yang terbaik. Karena memang jangan sampai berlarut-larut. Berlarut-larut nanti ada permasalahan baru lagi. Iya. Nggak selesai. Tambah-tambah. Tambah malah tambah masalah ini. Iya. Oke Pak, dari poin 6 nomor 7 ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Kalau ditanya seseorang tentunya
ada ya, karena kita kan dalam sebuah lembaga pendidikan itu kan ada yang namanya teman sejawat. Tentunya juga pemikiran mereka itu sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan dilema etika atau butuhan moral. Kemudian selain itu juga faktor yang paling juga adalah komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan kepada teman sejawat atau murid kita yang mengalami dilema etika ya, dilema etika atau bujukan moral. Jadi kalau komunikasi kita baik ketika kita menyelesaikan permasalahan, maka itu juga akan mempermudah kita untuk menggali informasi-informasi yang kita harapkan, sehingga apabila informasi atau komunikasi kita itu bisa diterima oleh mereka, maka ketika kita mengambil keputusan itu keputusan yang benar-benar adil dan bijaksana. Itu aja barangkali. Siap Pak. Yang terangkat dari poin 7 ini memang tidak hanya seorang pemimpin walaupun pemimpin tertinggi, tetapi ketika ada masalah memang awalnya yang saya tangkap ini yang luar biasa adalah komunikasi ya Pak ya. Iya betul. Komunikasi atau apa yang namanya sharing bareng, karena memang pasti kan rekan sejawat pun nanti akan melihat gitu ketika ada permasalahan mungkin bisa sumbangsi atau memberikan saran ya Pak ya. Iya. Jadi kalau ibaratnya nggak pusing gitu ya Pak. Kalau sendiri. Kalau sendiri pusing-pusing. Mana tahu solusinya salah kan repot juga. Repot. Dan memang rekan sejawat ini yang sangat sangat dibutuhkan gitu ya Pak ya. Betul. Kalau walaupun dalam sebuah lembaga kan tetap kita istilah katanya kan tertinggi, tapi tetap aja kita masukan dari teman itu sangat dibutuhkan. Ya mau nggak bisa jalan sendiri. Dan dari tiga ada apa tadi? Ketika ada kasus mungkin dari murid, karena itu kan bukan sejawat bisa berbagi sharing. Iya. Pelajaran gitu ya Pak ya. Teman sejawat kan bisa mencari solusi gitu. Tapi tetap keputusan kan kita yang bukan untuk referensi gitu ya. Iya betul. Kira-kira saran ini baik ya. Nah itu. Ada saran yang tidak baik, telan langsung bahaya gitu. Bahaya. Dan di sini ada apa yang menggali tujuannya buat apa sih menggali informasi untuk mengambil keputusan yang Bapak sampaikan gitu. Pada intinya tidak merugikan beberapa pihak gitu. Iya. Ini yang terbaik ya tetap bersama gitu ya. Iya. Oke, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang Pak petik dari Pak mengambil keputusan dari Dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, jadi pembelajaran yang dapat saya terima, yang dapat saya dapatkan dari hal ini adalah yang pertama, saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang saya pimpin, baik itu tentang teman sejawat atau peserta didik. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi, tentunya kita juga bisa menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat atau peserta didik. Apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jadi kita lebih tahu lagi, sehingga apabila kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita sudah menganalisis permasalahan, baru kita menentukan bagaimana menguji kebenaran itu dan menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan itu bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berpusat kepada keadilan, baik itu keadilan pada teman sejawat atau keadilan pada peserta didik. Jadi itulah hal-hal yang dapat saya ambil dari sebuah keputusan dilema etika. Pak, yang saya tangkap di sini apa ya yang Bapak sampaikan dalam yang yang bisa diambil manfaatnya adalah sebenarnya ini Bapak mengidentifikasikan apa ya masalah yang ada baik pada rekan sejawat ataupun pada murid yang pada nantinya pada akhirnya yang keputusan yang diambil. Dan yang kedua itu analisis permasalahan, yaitu
tadi ada dilematika ataupun bukan moral. Iya. Yang ketiga menentukan apa nih? Tadi menentukan pengujian kemudian atau prinsip ya Pak. Iya. Menggunakan prinsip-prinsip atau yang salah satunya keadilan kepada baik rekan sejawat maupun murid. Pada Iya. akhirnya memang nanti menentukan keputusan dan memang hak tersebut harus dipenuhi oleh rekan sejawat ataupun murid ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya yang Iya. apa namanya yang luar biasa, tadi sudah janjian gitu ya Pak. Memang kegiatan ini bersamaan yang sangat repot gitu ya Pak. Tapi saya tetap berusaha untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP yang nantinya kegiatan ini akan berkelanjutan gitu Pak. Mungkin dari saya itu aja. Apa mohon aku ya meminta saran atau yang masukan untuk saya Pak, gimana Pak? Pertama mungkin mohon maaf apabila tadi jawabannya kurang pas, mohon maaf. Mungkin saran berikutnya adalah gunakanlah terus dalam menjalankan tugas sebagai CGP apa yang diperintahkan oleh PP dilakukan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya mendapatkan CGP. Setelah CGP artinya nanti PG, bukan PG ya, GP ya, GP guru penggerak yang dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan harapan kedepannya bisa mengembangkan ilmunya khususnya di wilayah kita yaitu Cengkareng Timur. Jadi barangkali Pak, terima kasih Pak. Tadi kesempatannya sangat luar biasa. Yang sampaikan ini, insya Allah Pak, saya akan berusaha gitu ya Pak, semaksimal mungkin, sebaik mungkin dari saya. Pada intinya meningkatkan potensi menjalankan tugas oleh PP yang dilakukan tugas ini.